Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Dan yang paling saya hormati guru pembimbing dari Sahabat Pelajaran Sosiologi, yaitu Bapak Febri April Nugroho selaku pembimbing kami dan teman-teman yang kami sayangi. Lalu di sini saya dan Lutfi akan mempresentasikan tentang persepsi perangkat desa terhadap fenomena pengamen ondel-ondel di sekitar Kelurahan Kalisari. Nah, di sini aku mau kenalin dulu nih nama-nama dari kelompok kita. Untuk ketuanya itu adalah saya sendiri, Sofa Salsabila Ramadhani. Anggotanya ada Ashraf Fatika Aisyah, ada Ahmad Arif Hakim, ada Lut Maulad Ilham, dan ada Ananda Rafian Syaputra. Oke, latar belakang dari pengamen ondel-ondel ini. Seiring dengan perkembangannya perkotaan di DKI Jakarta, suku penduduk asli suku Betawi mulai mengalami kesulitan adaptasi dengan urbanisasi di DKI Jakarta, sehingga eksistensi kebudayaan mengalami krisis. Salah satu bagian dari kebudayaan suku bangsa Betawi yaitu kesenian ondel-ondel. Dengan ondel selain digunakan kesenian ondel-ondel yang biasanya menjadi ikon budaya Betawi di DKI Jakarta. Selain digunakan untuk acara-acara besar, ondel-ondel juga bisa digunakan untuk pertunjukan keliling seperti ngamen. Gitu. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Arifin. Sejak kapan namanya ganti ya? Itu waktu gubernur pada tahun 2017 Pak. Jadi dia yang Namanya Ahmad Riza Patria. Kenapa jadi Arifin? Kebijakan melarang ondel-ondel merupakan bentuk apresiasi budaya yang dapat direalisasikan dengan merevisi peraturan daerah nomor 4 tahun 2015. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan beberapa tempat untuk ajang melestarikan budaya seperti Kota Tua. Dan Pemprov DKI Jakarta telah memberikan sosialisasi terhadap Satpol PP terkait larangan tersebut dan berharap dapat bertindak tegas terhadap para oknum. Oke, pendahuluan rumusan masalah. Pertama, bagaimana sih persepsi perangkat desa mengenai fenomena pengamen ondel-ondel di daerah Kalisari ini? Yang kedua, ada bagaimana upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk menanggapi fenomena ondel-ondel yang terjadi di Kalisari ini. Terus tujuan penelitiannya adalah satu, mengetahui persepsi perangkat desa mengenai fenomena pengamen ondel-ondel di daerah Kalisari, dan kedua, mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh perangkat desa untuk menanggapi fenomena pengamen ondel-ondel yang terjadi di daerah Kalisari ini. Oke, yang pertama adalah manfaat penelitian. Satu, dapat menjadi masukan bagi para pemerintah dalam memberikan kebijakan selanjutnya. Yang kedua, memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang fenomena ondel-ondel ini. Dan yang ketiga, memberikan wawasan serta meningkatkan pengetahuan dalam kebudayaan Betawi kepada siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka dan juga ini adalah kerangka berpikir. Nah, di sini kajian pustakanya saya mengambil dari persepsi. Persepsi merupakan proses pengambilan pendapat dari suatu stimulus. Kayak misalnya stimulus itu tuh juga didapatkan dari penginderaan objek, terus juga dari suatu karya atau bisa juga didapatkan dari sebuah peristiwa. Jadi persepsi itu bisa didapatkan oleh seorang manusia apabila dia melihat suatu objek atau penginderaan objek, bahkan atau melihat suatu peristiwa itu juga berdasarkan dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita nih semuanya bisa berpersepsi, namun itu juga didasari sama gejala sosial yang ada di sekitar kita gitu. Itu juga bukan didasari sama gejala sosial aja sih, kayak kita kalau misalnya melihat suatu peristiwa nih, oh
persepsi aku kayak gini nih sama ini nih. Misalnya kita lihat di bawah nih, Ananda sama Tika lagi berantem di bawah. Kita kan itu gejala sosial kan. Kita langsung mikir, oh itu tuh gejala sosialnya ini nih. Oh gara-gara aja gini nih. Kayak kita langsung bisa mikir gejala sosialnya apa gitu. Dan kita langsung bisa berpersepsi dari hal tersebut. Nah, yang kedua adalah perangkat desa. Perangkat desa adalah suatu organ kepengurusan desa yang memang kedudukan dari perangkat desa adalah sebagai pembantu dari kepala desa. Di sini pembantunya bukan hal yang negatif ya. Ini juga saya ambil dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Desa, di mana kedudukan dari perangkat desa adalah sebagai pembantu kepala desa dalam fungsi pemerintahan suatu desa gitu. Sebenarnya kedudukannya tuh sama aja kayak menteri atau wakil presiden gitu. Itu sesuai dengan pasal 48 sampai 53 Undang-Undang Desa. Nah, di sini juga perangkat desa itu biasanya meliputi sekretariat, staf-staf desa. Staf-staf desanya juga yang memang resmi gitu, kayak sekretariat, tapi ada staf-stafnya lagi, itu bisa disebut sebagai perangkat desa. Nah, selanjutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan daya pikir. Kebudayaan juga bisa disebut sebagai bentuk pikiran dan juga perilaku atau karya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan berjalannya waktu juga kebudayaan di Jakarta, khususnya di DKI Jakarta ini, karena kami meneliti di DKI Jakarta, ini semakin berkembang karena semakin canggihnya teknologi dan informasi, jadinya juga kebudayaan yang di sini, yang di daerah Jakarta ini semakin berkembang. Makanya kita mengambil tema pengambilan undang-undang karena kami rasa ini gejala sosial memang perlu diteliti oleh kami gitu, karena memang yang kami lihat tuh semakin marak dan ini kan tuh berhubung gitu, berkorelasi dengan kebudayaan. Jadi kami memang tertarik untuk meneliti ondel-ondel karena ini berkesinambungan dengan kebudayaannya. Dan juga selain kebudayaan, ini juga berhubungan dengan kesenian tradisional, di mana kesenian tradisional juga merupakan bentuk karya manusia yang menciptakan sebuah estetika di dalamnya, kayak misalnya kayak seni musik, seni lukis, atau seni teater bahkan yang tadi kita lakukan gitu. Itu merupakan bagian dari kesenian tradisional. Dan juga yang tadi saya sebutkan, seiring dengan berjalannya waktu, informasi dan teknologi itu semakin berkembang. Nah, di situ juga dapat disalurkan tuh ekspresi suara atau seni yang memang menyalurkan ekspresi. Untuk metode penelitiannya, kami mengambil tempat di Kelurahan Kalisari dan kami meneliti pada hari Senin tanggal 3 April tahun 2023. Nah, di sini subjek dari penelitian kami adalah 2 orang perangkat desa. Yang satu adalah staf perangkat desa, yang satu adalah sekretariat perangkat desa, yaitu berinisial ER dan ED. Yaitu berinisial ER dan EW. Sedangkan objek yang kami teliti adalah ondel-ondel yang dijadikan sebagai sarana mengamen untuk mencari uang di jalanan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Lalu teknik pengumpulannya, kita mengambil data dengan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, di mana ketiga teknik ini digunakan untuk membantu penelitian kami. Lalu selanjutnya kita mengambil sampel untuk menggunakan pervasive sampling, di mana informannya juga dapat mewakili pendapat dari populasi kantor Kelurahan Kalisari. Nah, selanjutnya teknik pengolahan kami mentranskrip data, lalu kami mendeskriptif dan menginterpretasikan data tersebut, lalu kami membuat kesimpulan dan juga saran. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Pertanyaan kami yang pertama adalah pandangan perangkat desa Kelurahan Kalisari terhadap fenomena pengambilan ondel-ondel di Kalisari. Di sini informan EW dan di sini informan EW dan itu beranggapan bahwa mereka tuh mempunyai pendapat yang sama, bahkan mereka ini nih tidak setuju dengan adanya pengambilan ondel-ondel di jalanan, bukan hanya karena kebudayaan ya, mereka juga kontra dengan hal tersebut karena memang itu bisa mengganggu kemacetan di daerah Kalisari, di mana ukuran ondel-ondel bukan yang kecil ya, di mana ukuran ondel-ondel tuh kecil dan bisa mengganggu ketertiban di jalanan Kalisari itu. Lalu untuk pandangan yang kedua gitu, korelasi terhadap fenomena pengambilan ondel-ondel.
ondel-ondel terhadap pelestarian budaya Betawi. Di sini juga menjadi hal yang cukup konkret karena ondel-ondel ini merupakan ikon budaya Betawi yang memang harus dilestarikan sesuai dengan pemerintah gubernur ya yang tadi Ahmad Riza Patria. Di situ juga dijelaskan bahwa ondel-ondel itu sebagai ikon dari budaya Betawi dan memang tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena ondel-ondel itu merupakan kebudayaan Betawi yang memang bisa dibilang cukup sakral gitu. Nah, bahkan dari Bapak ER ini, inisial ER yang saya teliti, dia tuh sempat bertemu dengan pelaku seni Betawi yang memang dulu juga bekerja di Kelurahan Kalisari ya. Nah, di situ beliau menjelaskan bahwasannya mereka juga kontra gitu dengan pengamen ondel-ondel ini karena di situ juga secara tidak langsung mereka mengemis tapi menggunakan ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen. Nah, yang terakhir adalah upaya yang dilakukan perangkat desa Kelurahan Kalisari untuk menertibkan fenomena pengamen ondel-ondel di Kalisari. Sebenarnya upaya ini sudah dilakukan oleh Kelurahan Kalisari sejak tahun 2017. Mereka bekerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan pengamen-pengamen yang ada di jalanan. Bukan hanya pengamen ondel-ondel, tapi juga pengamen yang lain-lainnya lagi. Nah, terus juga dia menertibkan jalanan-jalanan juga kadang kalau misalnya memang Satpol PP juga lagi kunjungan gitu ke daerah Kalisari. Jadi memang program ini sudah dijalankan sejak tahun 2017. Oke, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama adalah penggunaan ondel-ondel untuk mengamen di jalanan sangat mengganggu ketertiban lalu lintas. Fenomena pengamen ondel-ondel juga menjadi salah satu faktor kemacetan yang ada di Jalan Raya Kalisari. Yang kedua adalah fenomena pengamen ondel-ondel di jalanan sekitar Kelurahan Kalisari dianggap tidak memahami esensi dari kebudayaan Betawi tersebut. Di mana ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi disalahgunakan hanya untuk mengemis dan mencari uang. Oke, selanjutnya ada saran dari perangkat desa dan Kelurahan Kalisari. Dalam hal ini kami menyarankan perangkat desa untuk lebih mengoptimalkan program yang memang sudah berjalan sebelumnya di Kelurahan Kalisari untuk menertibkan fenomena ondel-ondel yang marak terjadi di Kelurahan Kalisari, serta menempatkan para oknum tersebut ke dinas sosial agar bisa teredukasi dengan baik. Kedua, ondel-ondelnya apabila ingin melakukan pelestarian budaya ondel-ondel sebaiknya dilakukan di suatu tempat yang agak jauh dari keramaian, baik apabila dilakukan secara langsung seperti di Sanggar Betawi yang memang sudah disediakan oleh komunitas setempat. Itu yang ketiga, untuk Satpol PP. Satpol PP diarahkan khusus Satpol PP yang memang bertugas menertibkan jalanan agar bisa menjalin kerjasama dengan baik oleh perangkat desa untuk mengoptimalkan penertiban serta mengarahkan para oknum pengamen ondel-ondel ke dinas sosial untuk diedukasi lebih lanjut. Baik, ini adalah dokumentasi dari kelompok kami. Ya,